Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari sebelum memulai perayaan Ekaristi, kita menyanyikan lagu pembukaan Puji Syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita siapkan puji syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pastor Frans Lolo, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-23 di tahun B. Dan melalui bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, kita kembali diingatkan bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi terbuka atas kasih dan sapaan Allah. Namun harus diakui bahwa ternyata tidak setiap orang mau mendengarkan sapaan dan kasih itu. Bisa hal ini karena memang orangnya tertutup atau tuli, namun juga barangkali tidak melihat atau buta. Maka hari ini kita berusaha membuka hati dengan datang kepada Yesus yang kita rayakan dalam Ekaristi Kudus. Kita mau bersatu dengannya, mendengarkan Dia. Kita tetap mohon agar kehadirannya dalam tubuh dan darah memberi kesembuhan kepada kita yang merayakannya. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, supaya kita semakin layak untuk merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dapatnya kita heningnya dari diri kita, mohon pengampunannya. Serta mensyukuri segala rahmat berkat Tuhan yang boleh kita alami dalam kehidupan kita, dan kita datang mempersembahkannya di hadapan Tuhan. Kita juga bersyukur bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Utamanya Paskalis Nong yang merayakan hari ulang tahun yang ke-15, dan Maria Sofiana, supaya dalam seluruh usaha, rencana utama dan perkuliahan semakin dilancarkan oleh Tuhan. Serta tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Dan terlebih kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang, utamanya Paulus Ko Tiong Lin yang meninggal 38 tahun yang lalu, dan juga buat Yohanes, Yan Yahya,
Om Sin Yan, Tante Sui, dan Ling Ling. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunan dengan bersama-sama berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi
Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Syukur atas segala rahmat berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga kami masih boleh datang bersama di depan mempersembahkan diri kami, mensyukuri segala rahmat itu, juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Juga mereka yang sakit, terlebih mereka yang telah berpulang, kiranya dengan belas kasih-Mu, semua yang telah berpulang Kau anugerai hidup abadi, terlebih yang kami intensikan pada hari ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai
Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab, jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam perkumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silahkan, Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada seorang yang miskin itu, kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpukan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan merabah lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu, dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Pastor Agus yang saya kasihi, seluruh umat yang hadir dalam misa pukul 9 ini yang berbahagia, dan juga yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Masih segar dalam pikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan juga dalam pikiran saya tentang tema sentral kunjungan Bapa Suci ke negara kita Indonesia. Ada tema besar yang isinya 3 poin, yaitu faith, iman. 2, fraternity, persaudaraan, persekutuan. Yang ketiga, compassion, artinya belas rasa atau belas kasih. 3 unsur yang ada dalam tema yang amat hebat ini adalah unsur-unsur yang ada hubungannya, keterkaitan satu dengan yang lain. Dan dasarnya atau dia berangkat dari iman. Iman, faith. Iman adalah dasar batu karang bagi orang beriman. Tidak dikatakan beragama, dikatakan beriman. Karena banyak orang beragama tapi tidak beriman. Kalau dia sudah beriman, ya pasti dia beragama. Nah, dari iman menjadi kekuatan dasar bagi kita sebagai orang Kristen Katolik, lebih khusus lagi, memang untuk semua manusia diharapkan begitu ya, semua orang beriman, orang beragama. Tapi kita sebagai orang Kristen Katolik ke Roma seluruh dunia, khususnya di Indonesia, diingatkan agar kita memiliki militansi iman. Iman yang sungguh-sungguh kokoh, iman yang sungguh-sungguh hebat, mendasar, menjadi titik dasar bagi kita untuk melangkah ke tahap berikut, yaitu dalam persaudaraan. Orang yang memiliki iman yang kuat, militansi iman yang hebat, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, ia pasti memiliki sikap atau dorongan dari dirinya untuk bersaudara dengan semua orang. Untuk menciptakan persekutuan dimanapun ia hadir, di dalam keluarga, di rukun-rukun, di paroki, di masyarakat, di tempat kerja, di mana-mana kita pergi. Sebagai orang Kristen Katolik, pasti bersahabat dengan semua orang. Paulus katakan, kita bagaikan permadani yang dianyam dari benang-benang kasih. Kita adalah jembatan kasih yang menghubungkan persona satu dengan persona yang lain, menggabungkan semua orang dalam semangat persaudaraan, sehingga orang Kristen Katolik Roma itu dipanggil untuk punya semangat iman yang kuat untuk membangun persekutuan sejati. Sehingga demikian, orang-orang yang beriman, bersekutu itu bukan hanya sebatas pada bersekutu, tetapi harus diaplikasikan di dalam bela rasa. Ini 3 unsur penting yang memiliki kaitan satu dengan yang lain, dan ini menjadi hadiah istimewa bagi kita, masyarakat Katolik Indonesia, atas kunjungan apostolik Bapak Paus ke negeri kita ini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada hubungannya erat dengan bacaan-bacaan hari ini. Dengan mengangkat peristiwa-peristiwa yang kurang lebih mirip dengan dunia sekarang ini. Karena Paus datang ke Indonesia itu dengan membawa tema ini, berangkat dari situasi dunia, Bapak Ibu. Berangkat dari situasi Indonesia, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Selain memberikan apresiasi, tetapi juga harapan-harapan kerinduan. Dan ini menjadi sebuah misi khusus untuk perubahan di dalam dunia dewasa ini. Tetapi juga situasi demikian juga telah ditemukan pada masa-masa sebelum, bahkan pada zaman Perjanjian Lama. Tadi dalam bacaan pertama, kitab Yesaya, di situ diungkapkan bagaimana atau menggambarkan bagaimana penderitaan dialami oleh bangsa Israel pada zaman Yesaya. Dan di situ Yesaya datang memberikan harapan, memberikan suatu pegangan hidup bagi orang-orang Israel yang merasakan kelelahan di dalam situasi yang penuh penderitaan itu. Dan memberikan jaminan bahwa tenanglah, jangan takut, kuatkanlah hatimu,
Lihatlah, Allahmu akan datang dalam pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Inilah suara Nabi memberikan kekuatan harapan. Yesaya memberikan kekuatan harapan kepada bangsa Israel yang sedang mengalami masalah sosial, masalah moral, penderitaan yang dialami pada zaman itu. Itu juga diangkat oleh Rasul Yakobus dalam suratnya tadi. Dikatakan bahwa sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Iman ini saudara-saudari yang kita miliki ini sebagai dasar hidup kita sebagai orang beriman, ya harusnya bersifat altruis, menyeluruh kepada semua orang. Kita dipanggil sebagai orang beriman untuk semua, bukan hanya untuk kelompok-kelompok khusus, untuk orang-orang yang kita dekat dengan kita saja, tapi bahkan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Jadi dipanggil untuk mewartakan kasih itu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, penyakit-penyakit zaman bukan hanya penyakit fisik saja, tuli, bisu dan sebagainya. Tapi juga ada penyakit-penyakit di mana orang itu sulit melihat sulit melihat kelemahan. Sulit melihat penderitaan dalam diri sesamanya. Sulit mendengarkan jeritan-jeritan orang-orang yang susah menderita. Kenapa? Karena dia sudah mapan dengan dirinya sendiri. Dia masuk dalam zona nyaman. Dia mengunci dirinya dalam zona nyaman untuk dirinya sehingga sulit bagi dia untuk membuka telinga bagi jeritan dan sulit bagi dia membuka mata untuk melihat penderitaan yang ada di sekitarnya. Untuk itulah Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, kita diajak untuk datang kepada Tuhan. Di dalam kata-kata pengantar dikatakan bahwa dunia sekarang ini banyak orang yang kurang peka, kurang peduli karena tidak memiliki atau tidak mengalami pengalaman pribadi dengan Allah. Tidak memiliki pengalaman kasih akan Allah itu. Sehingga kita harus datang kepada Tuhan untuk tunduk di hadapannya. Mohon, Tuhan sentuhlah hatiku dengan kasih-Mu. Pengalaman kasih Allah akan mendorong kita untuk membuka hati bagi sesama. Pengalaman akan kasih Allah akan membuka mata kita untuk melihat penderitaan orang lain. Pengalaman akan kasih Allah membuat telinga kita terbuka mendengarkan jeritan-jeritan orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itu sudah diberikan contoh yang amat jelas oleh Yesus di dalam bacaan Injil hari ini, Injil Markus. Yesus berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dalam Injil hari ini dikatakan ketika dia meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon, pergi ke danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis, dia berjumpa dengan seorang yang datang kepadanya memohon, seorang yang tuli dan gagap untuk disembuhkan. Yesus memberikan contoh kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari agar kita mau menerima orang yang minta tolong kepada kita. Dia tidak menolak, dia menerima permohonan orang itu yang tuli yang gagap itu. Dia menjamah orang itu, dia menyembuhkan orang itu. Ini menjadi sebuah contoh yang nyata, seorang pribadi yang memberikan contoh bukan hanya yang punya iman saja, yang punya ketergerakan untuk bersekutu dengan orang lain, tapi juga menjadi pribadi yang langsung melakukan tindakan nyata yang menjawab kebutuhan orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, di sekitaran kita, mungkin dalam keluarga kita, di rukun-rukun kita masing-masing, di tempat kerja kita, atau di mana-mana kita pergi, banyak orang yang butuh pertolongan perhatian kita. Mari kita berangkat dari iman kita, bangun persekutuan, kita aplikasikan dalam perbuatan nyata belah rasa, sehingga dunia ini semakin banyak dipenuhi orang-orang yang punya iman, punya semangat persaudaraan yang mau berbelah rasa, seperti yang dicontohkan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, peka dan peduli bagi semua orang yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian kita. Kita mohon kepada Tuhan, Roh Kudus tuntun kita agar kita selalu berjalan kemana-mana, mengatakan kebaikan, melakukan kebaikan,
sehingga semakin banyak orang yang disembuhkan dan juga semakin banyak orang yang mendapat perhatian dan merasakan kasih dari Allah sendiri melalui kehadiran kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Maka mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan keteguhan iman kita menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Orang-orang penuh perhatian membawa teman mereka yang sakit kepada Yesus supaya disembuhkan dan diselamatkan olehnya. Marilah kita pun membawa kepadanya segala kebutuhan dan penderitaan umatnya dengan berseru, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi gereja, ya Tuhan, semoga gereja mengasihi dan menolong kaum miskin, tetapi juga berani berbicara dengan tegas bila mereka diinjak-injak. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi para pembina iman, para imam, katekis, dan guru, ya Tuhan, semoga para pembina iman mengajarkan sabda Allah dengan tekun dan kemudian mengajarkannya dengan mantap dan penuh kasih. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi saudara-saudari kita yang miskin, sakit, dan cacat, ya Tuhan, semoga dalam diri saudara-saudari kami yang menderita, kami mengakui dan menyambut Tuhan sendiri. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi mereka yang tuli dan buta terhadap kebutuhan orang-orang lain, ya Tuhan, semoga telinga dan mata mereka Kau buka untuk menyadari betapa pentingnya saling mengasihi dan berbagi sesama. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi kita semua, ya Tuhan, semoga hati kami yang kosong menjadi lapang, seperti pintu terbuka bagi semua orang dan segala kebutuhan. Marilah berdoa, Tuhan dengarkanlah seruan umat-Mu. Bagi mereka yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini, Paskalis Nong yang merayakan hari ulang tahun yang ke-15, dan juga Maria Sofiana supaya dilancarkan dalam seluruh usaha, utamanya dalam perkuliahannya. Semoga saudara kami Paskalis Nong yang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-15 pada kesempatan ini, dan siapa saja merayakan hari ulang tahunnya, semakin Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam iman pengharapan kepadamu, semakin Kau tumbuhkan di dalam dirinya persaudaraan sejati dan kemauan dan keinginan untuk senantiasa hidup solidar dengan siapa saja, sehingga semakin sehat, semakin semangat, dan rasa damai sungguh semakin boleh dinikmati, serta seluruh usaha rencana pekerjaan Kau lancarkan, utamanya bagi saudari kami Maria Sofiana, sehingga dalam perkuliahannya dia boleh menyelesaikannya dengan baik, dan lewat itu saudari kami ini akan semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah berdoa,
Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Bapak Paulus Koh Tiong Lin yang tepat 38 tahun yang lalu Kau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu. Yohanes Yani Yahya, Om Sin Yan, Tante Sui, dan Ling Ling. Semoga saudara-saudari kami, orang tua kami yang telah berpulang ini, Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam perserahan di tengah dunia ini. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Sejenak dapat kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa. Tuhan, dengarkanlah seruan umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menanggung sendiri beban semua orang. Tolonglah kami untuk saling berbagi beban yang ringan, sebab kami semua adalah saudara dan saudari satu sama lain, dan Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Kita siapkan puji syukur 394. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga melalui persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi pewaris-pewaris karya keselamatan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu
dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal, dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi wartakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan kerja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes dan Uskup Koadjutor kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak mendatang hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami.
Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami intensikan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta muji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Nanti ada. Iya. Anak domba Allah yang menghapus
Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Nanti kita di tengah. Beri konsolidasi buat nanti.
Lagu Komuni, Puji Syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Kala Kau serahkan roti pada para murid-Mu, Engkau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cinta-Mu bagi kami umat-Mu. Kini kami satu dengan Dikau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan papa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Siapa mengikuti Aku tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini.
Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam perserahan menuju kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan pengumuman. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 7 dan 8 September 2024. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 31 Agustus dan 1 September 2024 sebesar Rp17.609.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp13.535.000. Kolekte misa requiem sebanyak 2 kali sebesar Rp2.280.000. Sumbangan gereja NN sebesar Rp1.000.000. Sumbangan untuk Gua Maria dari NN sebesar Rp500.000 dan dari Suwarti Holiwono sebesar Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Teddy Octavianus Konardi dan Yunita Chandra sebagai pengumuman kedua. Gabriel Wendy Limawa dan Frisya Camelia Rumagit sebagai pengumuman kedua. Simplicius Lahut dan Maria Nona Nersinere sebagai pengumuman kedua. Richie Fritzie dan Ivana sebagai pengumuman pertama. Vincentius Budi Haryanto Junaidi dan Adriana Sinditan sebagai pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, silakan ke kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, dengan membawa fotokopi surat nikah gereja orang tua dan fotokopi akte lahir anak. Pendaftaran terakhir pada tanggal 14 September jam 12 siang. Yang kelima, pertemuan bulanan WKRI Cabang Kristus Raja Andalas akan diadakan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 jam 5 sore di ruang rapat lantai 2. Yang keenam, Gereja Stasi Familia Tongkonan Masalo Sapa Bayo-Bayo Toraja telah menetapkan Paroki Kristus Raja Andalas sumbangan 25 bangku dengan masing-masing bangku bernilai Rp2 juta. Nama penyumbang dicantumkan. Untuk itu diharapkan partisipasi dari ibu dan bapak dan saudara-saudari untuk dapat memberikan sumbangannya via rekening pemeliharaan gereja, rekening BCA 025834 kali 68 atas nama PGPM KR Andalas Pembangunan. Kontak person Ibu Anita Wagiri. Atas dukungan serta partisipasi kita semua diucapkan banyak terima kasih. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ada tambahan 1-2 pengumuman. Yang pertama, dalam bulan September ini, sebagaimana kita rencanakan bahwa satu paroki yang masuk untuk mencari dana pada bulan September ini, ada sebuah stasi dari Paroki Sungguh Minasa yang membangun. Lalu mereka akan datang menjual sesuatu, kiranya bisa menjadi perhatian kita di minggu-minggu yang akan datang ini. Kita tidak seperti paroki lain, kolekte pemeliharaan gereja itu kita sumbangkan sama mereka, tetapi mereka hanya mau datang untuk menjual sesuatu, kemudian mungkin juga membagi amplop.
Hanya dihimbau partisipasi kita sejauh itu memungkinkan. Baik kita jadi ada salah satu stasi di Pak Kato yang sementara mereka bangun katanya sudah cukup lama. Tentu partisipasi kita sangat diharapkan. Lalu yang kedua, besok kita akan rapat sehubungan dengan pesta pelindung paroki kita. Saya sangat mengharapkan kehadiran seluruh Dewan Pastoral Paroki Depas Pleno, karena menurut saya penting kita memutuskan sesuatu yang akan kita laksanakan sehubungan dengan perayaan ini. Seperti yang sudah digambarkan bahwa nanti pada perayaan pesta pelindung kita misa pagi itu hanya satu kali saja. Dalam rangka itulah ada beberapa hal yang baik dipertimbangkan bersama. Mudah-mudahan ini menghidupi apa yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Paus kita, hidup dalam persaudaraan sejati, dalam kebersamaan untuk membangun solidaritas satu sama lain. Dan dengan demikian itu kita harus memulai dari keluarga besar kita di Paroki Andalas ini. Mudah-mudahan itu juga sungguh menjadi penghayatan kita di tengah masyarakat. Selebihnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita perhatikan beberapa pengumuman, utamanya juga pengumuman untuk perkawinan. Kalau ada keluarga yang merasa bahwa sudah dekat waktunya belum diumumkan, tolong disampaikan kepada sekretariat sebagaimana 3 kali pengumuman itu. Berarti kalau sudah 3 kali pengumuman, di minggu keempat sesudah pengumuman ketiga itu sudah akan dilaksanakan perkawinan itu, sehingga kita antisipasi hal itu. Karena sekali lagi cukup banyak yang mendaftar, siapa tahu lupa diumumkan, dan mari kita keluarga kita memperhatikan hal itu. Terima kasih tentunya atas seluruh perhatian kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, terlebih Pastor Frans Rolok yang boleh hadir bersama kita pada kesempatan ini. Saya mewakili seluruh umat mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini melalui sabda Tuhan dan renungan pada hari ini. Moga-moga kita semakin disegarkan, diteguhkan untuk memperjuangkan hidup iman dan harapan kita untuk semakin hidup bersaudara satu sama lain. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini tanpa kecuali. Kita semua yang hadir saya ucapkan limpah terima kasih, juga kepada kelompok sound system dan dekorasi yang senantiasa persiapkan perayaan ini dengan baik, dan juga kelompok-kelompok pembersih gereja yang juga senantiasa memberikan perhatian dalam kebersamaan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.